dalam waktu 1,5 jam ke depan kita akan berdiskusi tentang uang digital. Mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian belum pernah mendengar, nanti kita akan memberikan penjelasan oleh Pak Bagus Cahyono, Eksekutif Vice President dari PT Bima Sakti Multi Sinergi, yang tren dagangnya disebut dengan speed cash. Nanti beliau akan menjelaskan paparan apa itu speed cash, kemudian bagaimana uang digital itu berjalan seperti itu. Kemudian uang digital ini diaplikasikan dalam sebuah aplikasi yang insya Allah bisa bermanfaat buat umat Muslim di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dengan menggunakan salah satu aplikasinya adalah Jamaah Online System atau yang kita sebut dengan JOS. Bapak dan Ibu sekalian, uang digital ini sebenarnya tidak bisa kita hindari pada saat sekarang. Memang perkembangan uang digital ini sudah berkembang sangat pesat. Kemarin saya mendapatkan paparan dari Bank Indonesia bahwa penggunaan uang digital makin hari makin besar, ditambah dengan kondisi COVID yang saat sekarang melanda seluruh dunia, yang membuat kita terbatas dalam ruang gerak sehingga segala sesuatunya dilakukan online. Saya sendiri di usia sekitar 40 tahun ini sebenarnya baru mengenal uang digital ini 2-3 tahun yang lalu ketika saya sedang studi di UK. Saya baru tahu bagaimana bisa menggunakan e-wallet, kemudian uang digital melalui handphone saya diaplikasikan di sana. Karena di Indonesia sudah mulai berkembang dan sangat cepat sekali, yang saya sangat rasakan saat sekarang. Nah, saya tidak akan panjang lebar, nanti setiap pembicara akan memaparkan ya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan pertanyaannya melalui forum chat, silakan dituliskan di situ. Nanti kita akan coba bedah satu persatu pertanyaannya. Kalau tidak waktunya terbatas, nanti kita akan mencari mekanisme lainnya, apakah bisa melalui email atau nanti ada forum grup di WhatsApp yang bisa kita manfaatkan untuk memperjelas forum ini. Saya yakin bagi rekan-rekan dari Dewan DKM Masjid yang ingin bertanya bagaimana bisa sepertinya moderator kita hari ini terputus koneksinya. Ya. Oke, mungkin saya ambil alih ya. Nanti ketika moderator sudah tersambung kembali, akan kami berikan lagi ke moderator. Oke, Pak. Oh iya, ini dia. Bisa. Oke, sudah. Mohon maaf, sinyalnya agak terganggu. Ya. Jadi nanti setiap pembicara akan berbicara kurang lebih 30 menit. Di akhir di akhir pembicaraan nanti ada forum diskusi atau tanya jawab. Ada juga giveaway nanti dari pihak JOS berupa jaket, nanti dibagikannya pada pertanyaan yang menarik seperti itu. Untuk sesi pertama saya berikan kepada Pak Bagus Cahyono sebagai Eksekutif Vice President dari PT Bima Sakti Multi Sinergi, dengan nama dagangnya adalah Speedcash. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Bagus. Siap, terima kasih Pak Adning ya tadi ya. Apa suara saya jelas? Jelas Pak. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat teman-teman dari LPK apa tadi? Diafragma dan juga teman-teman dari JOS dan juga peserta semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Bagus Cahyono. Saya sebenarnya adalah tim dari salah satu perusahaan PJSP atau yang mendapatkan lisensi
elektronik money atau uang elektronik atau juga bisa disebut e-money ya, yang dengan merek dagang yaitu Speedcash kan gitu. Speedcash ini merupakan salah satu produk dari PT Bima Sakti. Jadi memang Speedcash ini dan satu-satunya perusahaan elektronik money yang di luar Jakarta, karena kita ada di Jawa Timur, di Surabaya, yaitu satu-satunya perusahaan yang di luar Jakarta. Semua perusahaan e-money itu kantor pusatnya di Jakarta semua, kan gitu. Kemudian apa sih uang elektronik money? Mungkin teman-teman host kemarin saya sudah kirim slide, bisa ditayangkan ya, mungkin sedikit supaya teman-teman juga bisa melihat gambarannya. Halo, ada slide yang kemarin saya kirimkan ke teman-teman panitia. Ya, nanti akan segera ditayangkan, Pak. Bagus. Sudah tampil. Oke. Sudah tampil itu. Lagi dibuka. Jadi saya membuat sedikit oret-oretan karena waktu yang diberikan teman-teman panitia 30 menit, nanti agak cepat ya biasanya. Jadi nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, tadi ada waktu yang memang diberikan kepada teman-teman untuk sesi tanya jawab. Dan juga saya di sini mungkin kalau misalkan saya lihat pesertanya ini kan, mohon maaf sudah high level kelas semua. Kayaknya sebenarnya guru-guru saya ini harusnya. Jadi nanti misalkan ada salah, mohon maaf saya nanti bisa diluruskan sama teman-teman yang sudah sangat profesional di bidang masing-masing ini. Karena saya lihat pesertanya ini, beberapa yang saya lihat sudah high level ini. Bisa di slideshow, Pak? Mungkin. Di bawah, Pak Ical. Atau kalau, nah, diklik 2 kali aja di kolom itu biasanya sudah bisa, atau bawah sudah ada. Oke, teman-teman bisa kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan, Pak. Lanjut aja, Pak. Nanti akan Oke. diinginkan oleh Pak. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja, Pak. Oke. Nah, yang saya mungkin pertama kali dari, bentar. Nah, ini saya sedikit memberikan informasi bahwa apa sih yang disebut dengan uang elektronik. Nah, uang elektronik itu kalau di Indonesia dikenal dengan namanya e-money atau E-nya itu elektronik, money itu uang kan gitu. Dan berbeda sekali dengan e-wallet. E-wallet itu berbeda dengan e-money. Zaman sekarang banyak yang salah persepsi antara pengguna e-wallet sama e-money kan gitu. Kalau e-money itu adalah uangnya, bentuk uang. Kalau e-wallet itu bentuk dompetnya kan gitu. Jadi beda antara e-wallet dengan e-money. Saya lihat teman-teman yang wartawan-wartawan pun yang sering mengunggah berita-berita pun masih salah persepsi antara e-wallet dan e-money. Dua hal yang sangat berbeda. Nah, e-money sendiri itu adalah salah satu alat pembayaran dalam bentuk digital. Nah, dalam bentuk digital itu bisa ada 2 macam, yaitu card based, adalah uang yang elektronik yang berbasis dengan kartu. Misalkan sudah saya kasih contoh, itu ada ATM, e-tol, Indomaret Card, Ponta Alpha, dan lain-lain. Itu namanya juga e-money, tetapi base-nya on card, kan gitu. Kemudian server base. Yang kedua ada server base. Server base adalah uang elektronik berbasis aplikasi. Nah, itu sudah saya contohkan. Ada GoPay, OVO, Speedcash, Link Aja, Dana, dan lain sebagainya. Nah, jadi berbeda antara card base dan server base. Ke bawah lagi mungkin, Mas. Nah, ini saat ini pemerintah baru mengadakan perkuatan tentang sektor perkuatan untuk digitalisasi pembayaran. Yang pertama,
edukasi terbanyak di Indonesia itu diawali dengan jasa transportasi. Makanya sebenarnya jasa itu banyak, tapi di Indonesia lebih diterima dan percepatannya di jasa transportasi untuk penggunaan e-money. Dan yang digunakan di e-money yang jasa transportasi banyaknya adalah server base. Kemudian ada fashion, food and beverage ini karena sudah makin berkembangnya moda transportasi yang penggunaan e-money, itu mereka mengembangkan ke arah food and beverage. Itu juga akan banyak banyak dilakukan edukasi oleh bukan hanya pemerintah, tapi malah diperkuat oleh pihak-pihak swasta. Berbeda dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Salah satu contoh Tiongkok. Tiongkok itu bisa menasionalisasi elektronik uang atau uang elektronik atau e-money itu dari mulai penjual di pasar-pasar. Sehingga distributornya yang biasa disebut di pasar otomatis mengikuti dan dari mulai semua pasar di seluruh Tiongkok dulu diawali penggunaan elektronik money itu dari sana. Wisata kalau pemerintahan itu juga sudah mulai gencar. Nanti mulai per September sudah diinstruksikan bahwa semua pelayanan pemerintahan itu harus sudah melalui digitalisasi. Termasuk bahkan sudah dievaluasi di tingkat kementerian pun itu termasuk nikah kemudian apapun itu nanti akan semua serba online. Bahkan kita juga dengan Samsat dan juga dengan pihak Dispenda dan juga nasional untuk tilang, untuk pembuatan e-tilang itu juga sudah kita mulai lakukan. Nah, yang unik lagi ini teman-teman di banyak kota ini juga sudah mulai seperti yang teman-teman judul yang ada di webinar kali ini yaitu tentang zakat infak sedekah yang dengan penggunaan digitalisasi. Ini juga sudah mulai masif. Kan gitu. Sehingga mau di-scan dengan menggunakan QR apapun, GoPay, OVO, link aja, Dana, dan lain sebagainya, itu sudah bisa semua. Jadi, di Bank Indonesia, pemerintah sudah menyatukan QR ini, selama QR itu melalui PJSP atau perusahaan yang punya license, itu sudah saling terhubung. Sehingga teman-teman kayak seperti JOS, sudah menggunakan Speedcash, berarti sama aja sudah menggunakan QRIS dari semua perusahaan PJSP yang ada di Indonesia. Nah ini sedikit gambaran yaitu tentang tata aturan atau PBI yang terkait dengan uang elektronik. Kemudian ada program percepatan pemerintah tentang penggunaan uang elektronik ini juga sudah mulai dibumingkan. Bahkan pemerintah Indonesia per Juli kemarin itu ada namanya hashtag BB belanja barang di tetangga. Itu juga BBI. Jadi belanja barang produk Indonesia. Itu juga sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah. Nanti teman-teman bisa hashtag BBI gitu, bangga buatan Indonesia. Itu semua adalah terkait dengan edukasi masif terhadap pembayaran non tunai ataupun elektronik money yang ada di Indonesia. Kemudian tadi sudah disebutkan teman-teman di depan, adanya pandemi ini itu sebenarnya untuk pencegahan percepatan penggunaan elektronik money atau uang elektronik itu adalah untuk mencegah penyebaran COVID. Dan dari data WHO sendiri itu 60-70% sebenarnya penularan dari COVID-19 ini dianalisa atau ditengarai merupakan dari perpindahan uang kartal dari satu titik ke titik yang lain. Itu sangat masif terjadi di situ. Yang kadang orang tidak menyadari, loh saya nggak keluar rumah, tapi saya sebenarnya terima uang dari teman misalkan. Nah sebenarnya di uang itu sudah ada terjangkit, sudah tertempel virus-virus COVID-19 itu sendiri. Jadi dari titik itulah juga pemerintah berusaha mempercepat bagaimana cara elektronik money atau uang elektronik ini segera bisa menggantikan uang kartal. Nah, di satu sisi manfaat uang elektronik bagi pemerintah pun banyak, yaitu dapat meminimalisir biaya pembuatan uang kartal. Yang kita sudah tahu, mungkin teman-teman juga paling hafal, bahwa pembuatan uang kartal itu nggak murah kan gitu ya. Lumayan mahal biayanya, dan juga banyak menguras APBN kan gitu.
Kemudian pemerintah itu juga bisa mempunyai data peredaran barang dan uang secara real time. Nah, teman-teman, sebenarnya bisnis apapun itu melibatkan tiga hal perpindahan. Yang pertama adalah perpindahan uang, perpindahan barang, dan yang ketiga adalah perpindahan data. Nah, selama ada bisnis yang mengandung tiga hal ini, pemanfaatan ataupun tren dari uang elektronik ini akan sangat cepat bisa mengakomodir kemajuan dari bisnis teman-teman itu. Kemudian pemerintah juga mempunyai data jumlah usaha yang ada di Indonesia sebagai mapping sebagai mapping dari pemerintah untuk melihat seberapa sih banyaknya UKM di Indonesia, berapa sih usaha mikro di Indonesia, berapa sih usaha menengah di Indonesia. Nah, itu juga bisa menjadikan tepat tepat sasaran dari program-program pemerintah yang akan dilandingkan ke masyarakat. Kemudian memudahkan pembayaran pajak dan meminimalisir pungli. Ini sudah menjadi PR yang sangat lama dari pemerintahan zaman dahulu kala sampai sekarang, bahwa di Indonesia itu namanya pungli sudah menjadi mungkin tradisi ya, mohon maaf, mungkin tradisi. Karena dari mulai titik terendah di kampung-kampung, dari mulai RT sampai dengan, mohon maaf, tingkat atas pun di jajaran pemerintah banyak terjadi pungutan liar. Tetapi dengan adanya electronic payment ini akan sangat meminimalisir pungli-pungli yang ada di Indonesia. Karena semua peredaran uang itu adalah melalui data yang bisa kita lihat secara real time. Sehingga teman-teman pemerintah juga bisa memata-matai atau mengevaluasi ataupun meminimalisir adanya korupsi dan pungli dan lain sebagainya. Next mungkin Pak slide-nya. Halo? Nah, kemudian kalau bagi masyarakat, yaitu memudahkan cara pembayaran. Itu sudah pasti. Bahkan di Speedcast sendiri, kemarin kita membuat suatu sistem yang terbaru yang mungkin di Indonesia pertama kali, bahkan di dunia pertama kali. Dalam sistem pembayaran uang elektronik, kita baru mengembangkan dan sudah selesai dan sudah diuji coba dan hasilnya bagus, yaitu QRIS TTM namanya, atau QRIS tanpa tatap muka. Karena jadi tidak perlu namanya orang harus nge-tap QR-nya, nggak perlu. Tetapi dari dikirim WA itu kemudian kita pencet aja, itu sudah bisa langsung melakukan pembayaran dengan memilih sistem pembayarannya apapun. Misalkan di HP kita sudah ada aplikasi Speedcast, GoPay, ataupun OVO, itu langsung tinggal milih mau bayar pakai apa. Nggak usah ketemu. Nah, ini kabar yang bagus bagi teman-teman yang sudah biasa belanja online ataupun digunakan untuk donasi online. Misalkan gini, teman-teman yang tidak bisa datang ke masjid tapi mau menyumbang masjid, nggak usah harus datang ke masjid kemudian scan QR-nya, nggak usah. Tetapi di grup-grup kampung tinggal dikasihkan QR-nya, kemudian langsung dipencet, itu orang teman-teman mau punya saldo GoPay, Speedcast, OVO, Dana, link aja, dan lain sebagainya, langsung bisa memberikan bantuan kepada musola, masjid, ataupun tempat-tempat yang sudah ditentukan, atau yang sudah punya QRIS itu sendiri. Kemudian meminimalisir kehilangan uang, karena banyak kalau kita ke pasar bawa uangnya 50 juta misalkan, nah itu juga bahaya kan gitu. Tapi kalau misalkan membawanya adalah dalam bentuk electronic money, itu nggak mungkin kan uang elektroniknya jatuh kecuali dihack ataupun di apa kan gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan PJSP yang sudah punya lisensi BI, itu kemungkinan secara security-nya itu sangat-sangat diawasi juga, karena kita tiap per 3 bulan ada audit sistem, dan juga kita harus punya lisensi PCI DSS namanya, yaitu yang sudah sistem security yang memang kalau PCI DSS itu tiap bulan itu selalu diaudit oleh pihak dari Indonesia maupun dari luar negeri. Kemudian dari BI-nya sendiri itu ada audit sistem itu setiap 3 bulan sekali. Kemudian pendataan pengeluaran secara accountable. Jadi kalau kita mau belanja apapun, nggak usah nyatet ini tadi buat apa sih sebenarnya belanjanya. Nah, teman-teman di masyarakat
bisa mengetahui perhitungan pengeluarannya. Misalkan, oh ya, kemarin saya sudah donasi ke masjid A misalkan, atau ke musola A. Nah, itu juga akan tertulis, tercatat. Di tempat yang mendapatkan uangnya atau uang elektroniknya juga accountable juga bahwa, oh Pak Bagus misalkan sudah ikut menyumbang 50.000. Kan gitu. Ya memang ada kelemahannya di elektronik money itu, yaitu bahwa tidak ada tidak bisa menulis hamba Allah, itu enggak ada. Nah, makanya karena accountable kan gitu. Kemudian tidak ribet, kemudian pembayaran pajak juga tidak menumpuk karena sebenarnya di sistem elektronik money atau uang elektronik itu sudah include sudah include pajak dan lain sebagainya. Kemudian usaha-usaha khusus yang nol, misalkan usaha mikro pemerintahan, nah kayak IZIS ini itu untuk pajaknya adalah 0% kan gitu. Terus kemudian, mohon maaf sebentar. Nah, kemudian mungkin next, Mas. Nah, ini adalah kekurangan sistem uang elektronik. Ada banyak untuk kekurangannya, yaitu bahwa generasi Y sebagai pemegang uang, generasi Y itu seperti saya ini generasi Y atau milenial, yaitu generasi yang kelahiran tahun 1980 sampai dengan kelahiran tahun 1996 itu adalah generasi milenial atau Y. Nah, itu adalah generasi saya, mungkin bapak-bapak yang ada di atau ibu-ibu yang ada di acara ini itu mungkin lebih banyak generasi Y kan gitu. Sedangkan generasi Y seperti saya dan teman-teman adalah pemegang uang. Gajinya juga masuk ke saya, misalkan saya dapat uangnya. Nah, sedangkan orang-orang seperti saya itu sangat susah meninggalkan uang kartal. Edukasinya harus lebih kuat lagi karena udah terlanjur trustnya itu memegang uang itu lebih pede daripada uang elektronik yang nggak kelihatan barangnya atau bentuknya. Jadi itu juga menjadi kekurangan ataupun mungkin tantangan dari edukasi uang elektronik itu sendiri. Kemudian kesenjangan pengetahuan tentang digitalisasi masih sangat tinggi antara rural, itu bukan rudal ya, tapi rural, typo, rural dan urban. Misalnya salah satu gitu, nggak hanya di uang elektronik, di pendidikan pun sangat terpaut jauh. Misalkan saya ada di kota Solo misalkan sekarang. Kalau di Solo, anak-anak Solo TKB itu sudah bisa membaca komik, sudah bisa membaca buku. Tapi mohon maaf, saya ke daerah Sragen misalkan, di daerah yang agak terpencil dikit dekat Gunung Kemukus misalkan. Di sana anak SD kelas 1 aja masih diajari untuk ini adalah angka 1, ini adalah angka 2, ini adalah BUDI Budi. Nah, masih itu. Nah, seperti itulah kesenjangan dalam edukasi uang elektronik juga yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi karena kesenjangan itu, kita agak kebingungan mau yang dimanakan dulu, sehingga banyak yang kita arahkan ke arah yang urban atau di perkotaan. Yang rural memang kita harus edukasinya sedikit demi sedikit. Kemudian edukasi uang elektronik berbiaya mahal, karena warga Indonesia telah dididik dalam penggunaan uang elektronik dengan cara cut price. Nah, ada beberapa hal teman-teman yang di PJSP lain itu dalam mendidik atau mengedukasi masyarakat itu dengan potongan harga, diskon dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi tertanam dalam benak teman-teman masyarakat di Indonesia. Jadi kalau nggak diskon saya nggak akan mau menggunakan uang elektronik. Kalau didiskon baru saya mau. Nah, itu mindset itu juga menjadi tantangan yang lumayan berat untuk teman-teman baik di pemerintahan maupun di PJSP. Lanjut mungkin Mas. Nah, sedangkan generasi Y juga sudah mulai, generasi Z yang paling banyak menggunakan saat ini, generasi Z adalah paling banyak menggunakan uang elektronik yang ada di Indonesia ini. Generasi Z adalah generasi anak-anak kita yang lahir di 1996 sampai dengan umur kelahiran tahun 2002.
Itu yang sekarang pengguna uang elektronik yang paling banyak. Mungkin bisa di next, Kang Ical. Nah, ini adalah bagaimana cara memilih provider uang elektronik untuk kerjasama. So, dengan data perizinan uang elektronik e-money Bank Indonesia, itu ada 37 perusahaan pemegang lisensi uang elektronik e-money. Nanti bisa dilihat di PBI atau di Google juga ada. Dan ada 37 perusahaan yang ada di Jakarta dan satunya di Jawa Timur. 36 perusahaan di Jakarta dan satunya di Jawa Timur. Kan gitu. Oke, next lagi. Oke, itu mungkin ada sedikit tambahan yaitu tentang data. Data untuk donasi YIS, sebenarnya tadi di atas saya ada mengulas namanya YIS, tapi kayaknya tadi kepotong. Untuk zakat, infak, sodako, di Indonesia itu pertumbuhannya itu sekitar 400-500% dari mulai 2015. Jadi penggunaan untuk zakat, infak, dan sodako money itu sudah sangat luar biasa tinggi. Bahkan saat pandemi inilah yang menjadi puncak, yaitu pada Juli, itu sampai dengan sekitar 4 triliun yang digunakan untuk menggunakan elektronik money, yang digunakan untuk zakat, infak, dan sodako. Tapi dari data itu, yang agak uniknya itu didominasi oleh hanya 2 yang paling menonjol dan menguasai sekitar 60-70% donasi, yaitu, mohon maaf saya sebut merek lagi supaya kita juga lebih jelas, kitabisa.com itu mengantongi 50% dari total donasi di Indonesia. Yang kedua itu malah GoPay. GoPay itu juga penggunaan zakat, infak, sodako itu juga paling tinggi. Nah, saya berharap nanti teman-teman di Jamaah Online System ini bisa menjadi nomor satunya kan gitu. Apalagi di Indonesia itu sudah diakui oleh dunia bahwa Indonesia itu adalah negara paling dermawan di seluruh dunia. Itu sudah data tahun 2018 bahwa Indonesia itu negara paling dermawan di sedunia. Mengalahkan nomor 2-nya itu Australia. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa donasi zakat, infak, sodako di Indonesia sangat tinggi. Apalagi di IG juga sudah banyak penggunaan donasi, kemudian YouTuber. Nah, untuk teman-teman misalkan bisa menggandeng teman-teman YouTuber itu untuk menggalang donasi, karena banyaknya donasi dari sana, sedangkan akuntabilitas dari teman-teman YouTuber ataupun influencer itu untuk donasi masih dipertanyakan, karena dari segi data pun mereka juga belum ada kevaliditasan data kan gitu. Sehingga mungkin Jamaah Online System bisa mengajak mereka untuk bisa memunculkan suatu habit yang accountable atau bisa akuntabilitasnya bisa tinggi. Dan juga untuk zakat, infak, sodako sendiri penggunaannya salah satu contohnya misalkan masjid itu menggunakan QRIS misalkan, supaya orang tidak menggunakan uang, tapi saat mereka di depan masjid itu sudah disediakan QRIS, sehingga teman-teman yang, mohon maaf, sekarang banyak sekali saya lihat di YouTube itu adalah pencurian kotak amal. Nah, itu juga bisa sangat diminimalisir. Karena apa? Karena uangnya itu tidak ada di masjid itu. Sehingga dari segi safety uangnya juga bisa kita selamatkan lah istilahnya. Karena uangnya kan sudah ada di bank kan gitu. Ataupun di saldo speed cash-nya itu sendiri. Kemudian untuk korban kemarin, banyak sekali korban yang sudah menggunakan elektronik money juga, termasuk korban kambing dan lain sebagainya. Sistem pembayaran mereka tinggal mengirimkan QRIS-nya ataupun ID dari akun e-money-nya. Tapi paling banyak sebenarnya adalah nomor HP. Kalau saat zaman digitalisasi payment atau uang elektronik itu adalah menjadi uang kita atau dompet kita. Jadi semua nomor HP itu benar-benar kalau zaman elektronik money atau uang elektronik menjadi sesuatu hal yang harus kita jaga benar-benar. Karena disitulah nantinya uang. Bagus, waktunya 2 menit lagi ya Pak. Oke, siap-siap. Jadi itulah yang menjadikan kita harus hati-hati dan menjaga privasi dari nomor HP yang kita gunakan untuk uang elektronik. Itu.
Nah, dan juga untuk teman-teman yang zakat, teman-teman yang menggunakan apa namanya pengumpulan donasi supaya akuntabilitasnya terjamin, saya harapkan ataupun saya rekomendasikan untuk menggunakan apa namanya uang elektronik. Entah itu dari saya tidak akan ngomong silahkan pilih Speedcast produk saya enggak, tetapi silahkan pilih kerjasama dengan perusahaan yang sudah mempunyai lisensi PBI Bank Indonesia atau sudah mempunyai lisensi PJSP dari Bank Indonesia. Itu mungkin dari saya sedikit gambaran tentang apa uang elektronik dan semoga juga bisa menambah wawasan teman-teman karena saya sendiri juga masih belajar. Ditambah lagi apa namanya para peserta juga saya lihat ilmunya juga saya lihat ilmunya lebih tinggi daripada saya sehingga saya juga masih banyak belajar dan terima kasih misalkan ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang baik itu adalah milik Allah semata. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus Cahyono atas paparan materinya. Alhamdulillah nih kita dapat masukan pengetahuan dan ilmu juga tadi salah satunya yaitu terkait dengan e-money dan e-wallet. Ternyata itu dua hal yang berbeda ya. Sangat berbeda, sangat berbeda. Bagus. Memang ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh para seminar, para peserta webinar, tapi kita tahan dulu Pak Bagus. Kita dengarkan dulu Pak Iskandar Idris sebagai General Manager dari Jamaah Online System atau JOS yang kita kenal. Ini adalah aplikasinya dari Speedcast untuk pemanfaatan zakat, sodako, dan infak di DKM Masjid. Mungkin waktu dan tempat Pak Iskandar Idris dipersilakan 30 menit ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk sedikit mempresentasikan aplikasi JOS. Jadi aplikasi JOS ini merupakan pengimplementasian yang sudah dibawakan sama Bapak Bagus. Kalau tadi Bapak Bagus bilang silakan pakai uang e-money apa saja, saya rekomendasikan pakai Speedcast. Nggak apa-apa Bapak Bagus, kita jualan di sini sekaligus. Ya, jadi apa itu Jamaah Online System? Mungkin Pak Agung tolong di-share screen slide-nya. Tadi apa info dari Pak Kaisal. Ada error di laptopnya. Mungkin saya langsung share dari sini aja. Pak Agung silakan Pak Agung bisa di-share. Mungkin sembari menunggu ya Pak Agung apa namanya. Kami ini mengenal Speedcast sudah kurang lebih 12 tahun. Ya awalnya tidak mengenal Speedcast-nya, kami sudah bekerja sama di apa namanya host to host di produk multi-billers ya. Jadi produk-produk multi-billers kami itu mengambil di PT Bima Sakti. Ya, alhamdulillah kerjasama itu terus terjalin sama PT Bima Sakti. Dan alhamdulillah di tahun 2017 ketika PT Bima Sakti sudah mendapatkan izin e-money ya. Dan alhamdulillah di 2020 kebetulan kita sangat membutuhkan lisensi itu. Karena seperti Pak Bagus bilang nanti semua hal yang berhubungan dengan saldo itu mungkin akan ditertibkan oleh pemerintah. Ya, kalau tidak ada izin e-money-nya. Dan alhamdulillah karena kerjasama yang sudah panjang terjalin antara kami ya dengan PT Bima Sakti, semua dikasih karpet merah. Ya dalam waktu kurang lebih 8 bulan kami integrasi. Alhamdulillah JOS sudah bisa mendapatkan co-branding lisensi money. Gimana Pak Agung? Apa sudah bisa di-share? Siap, Pak Ica bisa diberikan kepada Pak Agung untuk bisa share screen-nya.
Pak Agung itu pakai nama Jamaah Online System di atas kiri. Belum ada request. Mungkin Pak Agung bisa diminta di share screen ya, supaya bisa di ini. Mungkin izin 1 menit. Ini Pak Agung ada di ruangan sebelah, mungkin nggak kedengaran, saya ke sana sebentar. Baik. Baik, sambil nunggu Pak Iskandar, saya meminta para peserta untuk kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang di dalam benak teman-teman semua terkait dengan uang digital ini. Memang ada beberapa, ada tiga pertanyaan yang terkait dengan uang digital. Salah satunya apa sih keuntungan dan kerugiannya, kemudian apakah, ya ini yang paling penting juga, ada pertanyaan penting juga dari Bu Siti Fathia, itu uang digital ini nanti sesuai tidak dengan tuntunan Islam, dalilnya apa, akadnya bagaimana. Nah, nanti itu akan dijawab lah oleh dua pembicara ini. Karena Pak Bang Is sudah hadir lagi, silakan dilanjutkan. Itu Pak Agung sudah minta izin share screen. Kemudian mungkin ada tambahan hadiah mungkin ya Pak. Bagi pertanyaan yang bagus nanti ada 4 orang yang dapat saldo dari Speedcast, Pak. Wah, terima kasih, alhamdulillah. Oke, mantap. Masing 1 juta ya, Pak. Ada 2. Ada 4 orang yang dapat 50 ribuan nanti. Iya, baik. Berarti nanti kita akan menentukan. Harus registrasi dulu nih. Gimana ya? Harus registrasi ke JOS nanti, Pak. Iya, betul. Siap. Nanti kita Pak Faisal, apa mungkin bisa di sana aja ya? Ini siapa yang bisa share screen-nya? Pak Faisal, apakah memungkinkan? Saya sementara kirim host ke Mas Agung dulu aja ya posisinya ya. Iya, gitu aja atau enggak gitu aja? Sudah. Ya. Sudah. Oke, sekarang Pak Mas Agung sudah menjadi host, silakan di screen-nya diputar. Jadi ada 6 giveaway. Tadi 4 adalah apa ya? Tadi ya pulsa ya, pulsa atau uang lah ya, sekitar 50.000 per orang, dan 2 rompi dari JOS. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti kita akan pilih pertanyaan yang menarik seperti itu, kemudian ya nanti pihak pembicara lah yang menentukan siapa yang akan mendapatkan itu. Tentunya untuk mendapatkan uang tadi 50.000 tadi harus juga terdaftar di JOS ini, seperti itu. Silakan Pak Bang Is, sepertinya sudah terhubung. Ya, jadi apa yang melatar belakangi berdirinya aplikasi JOS? Perusahaan kami sebenarnya adalah perusahaan yang memang bergerak di mendevelop aplikasi. Aplikasi core-nya itu, kita core-nya adalah aplikasi untuk beli bayar ya. Jadi kalau para pebisnis pengen bikin usaha ya, kalau beli pulsa, beli token, atau beli apa namanya tiket kereta api gitu kan. Sebenarnya di baliknya itu ada software. Nah, kami sudah 12 tahun mendevelop aplikasi itu, dan alhamdulillah sudah kurang lebih 2.500 pebisnis yang menggunakan software kami. JOS ini hadir 3 tahun lalu, itu berkat ide dari kami, apa namanya, anak-anak tadi Pak Bagus bilang milenial ya, yang ingin memberikan sumbangsih lah, khususnya buat umat Islam. Kita membuat sedikit diversifikasi perubahan dari core kami, yang dimana kalau core kami itu 100% adalah full business, yang sekarang kita develop ini, kita memberikan sebagian dari hasil kita ini untuk kemaslahatan umat, khususnya berbasis masjid. Jadi sebenarnya kalau kita lihat latar belakangnya adalah, kalau kita lihat pertumbuhan uang digital ini sangat pesat sekali di 3 tahun terakhir. Nah, sehingga kita harus ya mau tidak mau umat Islam ini melek digital atau mempersiapkan infrastrukturnya. Ya, coba bayangkan apabila nanti dikeluarkan suatu regulasi yang meminimalisasi menggunakan uang kartal, masjid,
lembaga pendidikan, itu belum mempersiapkan infrastruktur. Nanti dari mana mereka akan mendapatkan donasi? Nah, jadi memang itu tujuan utama didirikan aplikasi ini sebagai infrastruktur awal menghadapi era uang digital. Nah, kenapa kita pilih DKM? Ya, karena kita tahu, karena tadi aplikasi kami namanya JOS, Jamaah Online System. Pastinya kalau kita berjamaah, kita bisa menyelesaikan semua permasalahan bangsa ini. Nah, kenapa masjid yang kita pilih? Ya, kita tahu masjid merupakan sumber atau pusat dari semua kegiatan, ya, baik itu ekonomi, ya, budaya, berpolitik, sebenarnya bisa dibahas di masjid. Ya, seperti kita tahu dulu, Abdurrahman bin Auf, untuk meningkatkan ekonomi keumatan, dia bikin pasar sendiri. Nah, JOS juga insya Allah begitu, kita pengen bikin kolamnya. Kita bikin kolam ekosistem, di mana sesuai banget dengan demografi kita, di mana mayoritas adalah Muslim. Jadi dengan masjid, ya, kita bisa benar-benar menjadikan pusat kegiatan umat Islam. Yang ketiga, kita ingin membangun aplikasi beli bayar yang memang tadi core kita 12 tahun lalu itu, kita mengmodifikasi kepada setiap penggunanya untuk menggunakan satu aplikasi, di mana aplikasi itu nanti akan punya manfaat, ya, buat masjid. Kita juga di aplikasi ini punya idealis, mudah-mudahan dengan dia menggunakan aplikasi kami, kita akan mengedukasi mereka itu untuk selalu bisa berusaha, berinfak, bersedekah, berzakat setiap hari, yang walaupun nominalnya itu tidak besar. Nah, coba kita bayangkan nominal tidak besar, tapi kalau misalnya insya Allah JOS di-download sampai 2 juta orang, misal seperti itu, kita ingin membantu kesusahan satu masjid aja. Kita donasi 1.000 dikali 2 juta orang, sudah 2 miliar. Dalam hitungan detik, kita bisa memberikan sumbangan sebesar itu di aplikasi ini. Lanjut, Pak Agung. Nah, kita yang sedikit membedakan dengan aplikasi yang lainnya, metode penggunaan uang digital ini itu pendistribusiannya adalah langsung. Contoh, kalau kita ingin bersedekah ke masjid, itu secara langsung itu berpindah saldo kita, saldo digital kita ke tempat yang kita berikan donasinya. Sehingga metode inilah yang sangat yang tadi seperti Pak Bagus bilang, sangat cepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan digitalisasi keuangan untuk umat muslim. Yang kelima, pastinya kita juga dengan adanya JOS ini kita membantu pemerintah, ya, dalam meningkatkan pastinya kesejahteraan masyarakat yang khususnya berada di wilayah DKM atau masjidnya. Nah, untuk fitur dan produknya, saya akan langsung memberikan live demo. Silakan Pak Agung, kita akan live demo. JOS ini memiliki dua fitur, ya. Yang pertama adalah fitur untuk melakukan sedekah. Terus yang kedua adalah fitur beli bayar. Oke, kita lihat di sini kita ada Speed Cash. Berarti kita sudah officially terhubung, ya, menggunakan co-branding dengan produk Speed Cash. Tandanya uang dari jamaah tidak ada di kami, tidak ada di JOS. Benar-benar adanya di Speed Cash. Sehingga dari sisi keamanan dana, insya Allah terjamin. Ya. Nah, tadi saya sudah bilang kita ada 2 platform fitur. Yang pertama adalah bersedekah, yang kedua bertransaksi. Coba kita langsung bedah. Ini kebetulan akun DKM rumah saya. Lumayan tuh, 5.947.773. Ya. Sangat berguna sekali insya Allah. Nah, kita bedah ya. Pertama itu JOS DKM. Apa itu JOS DKM? Silakan Pak Agung, diklik. Kita bisa bersedekah secara real time, langsung ke seluruh masjid di seluruh Indonesia yang sudah terdaftar, syaratnya sudah terdaftar. Makanya bagi masjid yang belum terdaftar, silakanlah mendaftar di JOS. Kita tinggal pilih, ya, masjid mana, klik nominalnya,
Contoh kita ke Asyifa, tadi kebetulan Asyifa ya. Nah, Masjid Ar-Rahmah Muhammad Ilyas nominalnya 10.000, itu dalam hitungan yang sama sedekahnya itu langsung nyampe ke Masjid Al-Rahmah Muhammad Ilyas ya. Ke akunnya ya. Ke akunnya. Baik, Pak Agung. Nah, kita juga tidak hanya masjid, kita juga bekerja sama dengan lembaga zakat. Jadi kita sudah dinaungi sama lembaga zakat berskala nasional untuk mendapatkan izin resmi untuk melakukan penampungan dan pendistribusian. Walaupun secara teoretik kami tidak menampung, tidak di-hold, itu langsung kita distribusikan. Nah, jadi nggak usah khawatir, karena sini sudah bekerja sama, kita lihat ada Lajismu, ada BMH, ada P, bahkan ada Basnas. Basnas juga sudah tergabung di kami, ya. Ke depan kami sedang melakukan komunikasi dengan beberapa lembaga zakat ormas seperti mungkin ada Persis, ada Dewan Dakwah, ada Al-Wahdah, Al-Irsyad. Karena kalau nanti coba lihat IG kami itu sudah bekerja sama dengan Poros namanya. Apa itu Poros? Poros itu lembaga perkumpulan organisasi pengelola zakat ormas yang terdiri dari 7 ormas besar di Indonesia. Ada NUKER, ada Muhammadiyah, ada Persis, Al-Wahdah, Dewan Dakwah, Al-Irsyad, dan BMH Hidayatullah. Jadi nggak usah ragu, jadi aplikasi ini sudah didukung sama organisasi pengelola zakat ormasnya. Caranya bagaimana? Seperti tadi aja, tinggal diklik aja. Tinggal diklik, mau misalnya infak, zakat, ya mau berapa nominalnya, zakat profesi, zakat mal, ya. Nanti juga kita mungkin tambahkanlah beberapa fitur yang mungkin bisa melengkapi kepentingan untuk zakat dan infak sedekahnya. Kita tinggal pilih lembaga zakatnya, contoh klik salah satu aja Pak Agung. Nah, kita tinggal masukkan nominalnya, sama. Saat itu pula akun dari lembaga zakat itu sudah kita kirimkan uang digital. Seperti itu. Baik Pak Agung. Kita yang ketiga itu ada namanya JOS Pendidikan, ya. JOS Pendidikan ini adalah kita bisa berinfak, bersedekah ke seluruh lembaga pendidikan khususnya Muslim, ya. Dalam hal ini juga alhamdulillah kita masukkan ini lembaga pendidikan non formal Diafrahma. Ini satu-satunya yang non formal yang ada di aplikasi kami. Karena ketika kami berbicara dengan pengurus Diafrahma, kita punya satu misi, ya, di apapun kita bisa membangun pengetahuan, misalnya dari remaja masjid atau pengurus-pengurus masjid melalui pelatihan-pelatihan multimedia. Karena lembaga Diafrahma expertise-nya ada di situ, jadi kita gandeng ke mereka. Jadi kalau kita klik, tinggal kita klik lembaganya. Nah, khusus yang ada di sini silakan. Yang mau berdonasi ke lembaga Diafrahma, tinggal diklik Pak Agung. Pak Agung klik lembaga pendidikannya. Mungkin koneksi ini ya. Nah, nanti halo, wah putus. Ya, nanti pas diklik lembaga pendidikan silakan mau pilih lembaga pendidikan mana. Nanti itu akan langsung kita sedekahkan nominalnya berapa. Secara langsung pun sedekah digital kita akan nyampe ke lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang keempat, kita itu ada namanya JOS Fundraising. Apa itu? Silakan bagi lembaga DKM, ya, lembaga pendidikan ataupun lembaga zakat. Nah, seperti tadi Pak Bagus bilang, mudah-mudahan doanya dijabah sama Allah, kita bisa sharing marketnya itu 50%. Bayangkan, yang ibaratnya generalnya aja dia bisa mengambil market 50%. Mudah-mudahan ya JOS bisa perlahan itu bisa ya bisa ke JOS semuanya gitu kan. Silakan, jadi lembaga Diafrahma nanti mau bikin fundraising tinggal masukkan ke aplikasi kami. Lembaga pendidikan mau lembaga zakat mau ada fundraising silakan masukkan ke kami.
Terus misalnya DKM pun masukkan ke kami. Gimana Pak Agung, sudah bisa ditampilkan lagi? Yang terakhir ini yang mudah-mudahan akan menjadi update kita di tahun ini. Insya Allah di September pertengahan kita akan memunculkan namanya JOS Bill. Apa itu JOS Bill? Semua tagihan ya yang terintegrasi dengan JOS itu bisa dibayar dengan menggunakan platform e-money. Contohnya apa? Berkurban. Ya, kalau kita kemarin membawa konsep nabung kurban, ternyata menabung itu tidak mengenal e-money. Jadi kita bikin tagihan kurban. Ya, jadi nanti dari jemaah semua sekalian yang ingin berkurban, yang ingin merencanakan 1 tahun ke belakang, itu bisa dengan menggunakan JOS Bill. Ya, jadi dia misalnya 1/7 sapi. Ya, satu sapinya 2.400.000 misal per 1/7-nya. Dibagi 12 200.000. Jadi setiap bulan ya 200.000 dia bisa membayar tagihan sapinya dalam satu masjid. Nanti sapinya kita kirimkan langsung ke masjid yang bersangkutan. Alhamdulillah kita sudah 2 tahun menjalankan ini ya. Kemarin masih aplikasinya semi applicator aja. Insya Allah yang di bulan September ini kita dari pendaftaran sampai pembayaran ya semua menggunakan aplikasi JOS. Mohon doanya. Nah, yang kedua, platform yang kedua adalah aplikasi beli bayar ya. Mau beli pulsa ya, mau beli paket data, bayar listrik, bayar PDAM, itu semua memiliki nilai sedekah. 200 perak ke masjid, 100 perak ke lembaga zakat. Dan kalau kita berbicara mengenai masalah sedekah, mungkin masalah hati. Tapi kalau kita jamaah di sini berbicara masalah ekonomis, insya Allah pada setuju. Nah, untungnya jamaah online system itu harga yang bisa didapatkan, ya, harga yang bisa didapatkan di aplikasi itu insya Allah bisa lebih murah, ya, tapi bernilai sedekah. Nah, kita kasih contoh ya. Kita Pak Agung ambil token PLN. Token PLN. Kita lihat. Ya, harga dengan 21.000 ya. Yang umumnya kalau bapak-bapak atau para jamaah sekalian itu beli di modern channel atau di bank ya, yang mungkin bisa sampai 23.000 ya. Beli di mereka tidak mendapat manfaat apapun. Tapi beli di kami dengan harga ekonomis 21.000 itu sudah mulai mempunyai nilai sedekah tadi 300 perak. Jadi insya Allah sudah ekonomis, ada nilai kedermawanan yang bisa dihasilkan setiap hari. Karena Rasulullah bilang, ya sedekah yang rutin walaupun tidak besar disukai. Nah ini kan rutin karena namanya beli pulsa, bayar token PLN udah pasti rutin. Ya, jadi sengaja kita dilatih ya di aplikasi ini untuk bisa menjadi dermawan walaupun kadarnya hanya ratusan perak. Tetapi menurut survei kami setelah nanti dia bertransaksi ya, nanti pasti secara otomatis dia bersedekah. Ya, karena ya nanti coba saya langsung akan sedekah ke lembaga diafragma ya. Coba nanti masuk kita tes ini. Lihat, mungkin siapa yang megang akun diafragma? Halo, Kaisal? Siap. Oke ya, saya akan coba berdonasi ke lembaga diafragma. Saya udah nih, ada proses 5.000. Ngetes. Boleh. Jangan dilihat Jadi nominalnya ya. Bang Is akan coba mendonasikan melalui aplikasi ini ke diafragma gitu ya Bang ya? Betul. Jangan lihat nominalnya. Ini buat teman-teman. Ya, jangan lihat nominalnya tapi lihat angka nolnya ada berapa banyak. Oke, ini doain aja Jos jadi gede. Seperti apa buat peserta webinar ini? Ya, Amin. ya sudah masuk tuh. Coba dicek, Kaisal. Bang Is, diimplementasikan. Ya atau nah, tuh lihat real time. Nanti tinggal di redeem saldonya.
Ada Ya. 97.000 ya. 95.000 masuk. Ya, secara real time Yang ya. Kelihatan di Indonesia ya. Jadi nanti saldo tersebut di-redeem dan silakan apabila LPK diafragma sudah mendapatkan approval pencairan dana, itu langsung bisa ditransfer ke rekening LPK diafragma. Oh. 5.000 Bayangkan, kalau ya. 1 juta orang ya banyak, Pak. 5.000 kali 1 juta orang. Iya. Makanya kita harus berjamaah nih. Kita harus berjamaah. Ya, kalau nggak berjamaah sulit, ya kan? Nah, misal terjadi gempa bumi di Donggala, ya kan? Salah satu masjid Donggala sudah terregister sama JOS. Udah kita bikin campaign aja, 2.000 perak atau 1.000 perak kali 5 juta orang. Sudah 5 miliar. Nah, sekarang coba kalau saya sekarang akan bertransaksi pulsa, ya. Nanti kita lihat, Pak Agung kasih lihat dulu akun ininya. Akun saya akan kasih demo. Nah, ini ya, ini list history transaksi. Klik, Pak Agung. Nah, lihat tuh. Setiap transaksi 200 perak. 200 perak. 200 perak. Bayangkan kalau dalam satu masjid itu ada 200 orang, ya. Lumayan, kita nyumbang 40.000. Nah, nanti ketika dicairkan ini langsung menjadi saldo. Ya. Kurang lebih itu ini kita Pak Gung, sekarang kita ke top up, Pak Gung. Top up. Nah, kalau kita lihat ini top up yang disediakan oleh Speedcash, ya, itu bisa menggunakan bank transfer, Alfamart, Indomart, atau transfer instan VA, ya. Silakan pilih bank yang dipunyai. Tapi konsep JOS ada satu lagi, secara manual, yaitu apa? Top up ke masjid. Jadi masjid, nah ini contoh nih, ada 5.947. Ada jamaah datang ke masjid ingin deposit 100.000, ini bisa dibagi dengan proses kirim. Pak Agung klik kirim, ya. Transfer saldo Speedcash. Nah, kita ketik 100.000. Masjid dapat cashnya, jamaah dapat saldonya. Nah, mungkin jamaah yang ke masjid ada infaknya 1.000 perak. Lagi-lagi masjid mendapatkan benefit, ya, keuntungan dari jamaah. Ya, jadi nanti barang siapa yang sudah mendapatkan approval untuk melakukan transfer uang, berarti nanti dia sudah boleh mencairkan ke rekening masing-masing. Nah, ini setelah buat akun JOS-nya, kita akan buat namanya KRIS-nya, QRIS, ya. Kita lihat tuh. Jadi nanti seperti Bagus bilang, ini bisa dibawa kemanapun, di-scan dimanapun. Jadi nggak perlu tatap muka. Sangat mudah semuanya. Yang mau nyumbang kemana, tinggal kasih aja di broadcast di WA. Mau nyumbang 5.000, 10.000, ya. Baik, Pak Agung. Nah, udah 234 tuh pendapatan bulan ini. Sangat mudah. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan pemindahan ke platform uang digital. Mungkin itu demo aplikasi. Kembali lagi ke aplikasi, Pak, ke presentasi kita, Pak Agung. Alhamdulillah. Nah, tadi mengapa sih harus JOS gitu kan? Ya tadi. Nah, makanya kenapa pertama kita mempermudah transaksi online pastinya di rumah kapanpun dimanapun. Misalnya mau beli token yang biasa beli ke gerai mana modern channel, ada hujan, nggak usah hujan-hujanan capek, pakai JOS, sembari tiduran, sembari santai, dia bisa bertransaksi apapun. Harga produk itu suka, Pak. bener. Harga produk di bawah harga. Ya insya Allah tadi, karena
di sini ada nilai ibadahnya. Kalau di aplikasi umum kami mungkin lebih besar, harganya lebih tinggi. Karena kita memang di JOS ini kita sudah beriktikat untuk membagi hasil keuntungan kami buat masjid, ya. Dan jamaah juga diuntungkan. Karena apa? Ya daripada dia beli dengan harga mahal tidak dapat apapun, ini dengan harga yang di bawah dia mendapatkan sedekah. Terus kita mau melatih mereka untuk melakukan edukasi, ya, untuk berinfak, berzakat. Ya karena menurut survei juga sebenarnya orang Indonesia itu gemar sekali bersedekah, tapi dia nggak tahu caranya. Nggak ada aplikasi yang memudahkan dia. Dia nggak terjangkau mungkin dengan bank segala macam. Nah dengan aplikasi ini 1.000 perak sebelum masuk masjid. Saya niatkan 1.000 perak sebelum masuk masjid. Saya niatkan 1.000 perak sebelum masuk masjid. Sehingga aplikasi ini dengan mudah mengedukasi orang untuk bisa bersedekah. Pendistribusian, tadi kita bilang pendistribusian ini langsung masuk. Tadi saya sedekah langsung masuk ke akunnya lembaga Diafragma. Saya sedekah ke masjid langsung masuk. Jadi bukan ada di kami, langsung masuk ke akun masing-masing. Tinggal mereka melakukan pencairan masing-masing ke rekening mereka. Nah ini yang kita bilang, insya Allah dengan bergabungnya dengan Diafragma, ya, jamaah masjid, jamaah DKM, lembaga pendidikan, itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau pelatihan-pelatihan, ya, tentang apa? Ya tentang apapun. Mungkin di sini lembaga Diafragma expertise-nya ada di audiovisual, terus digitalisasi, ya kan? Insya Allah nanti kita bikin, mungkin lembaga Diafragma bikin sesi apa, kita share di lembaga kita. Nanti silakan dari jamaah kita yang mau berdonasi ke lembaga Diafragma secara tulus dan ikhlas gitu. Jadi semuanya adalah sinergi yang sangat bagus menurut saya. Nah ini sebenarnya produk yang terakhir, mudah-mudahan kita kan bikin namanya Lapak DKM, ya di mana barang UMKM-nya itu akan didisplay semuanya per masjid, yang beli adalah tetangga masjid, yang nganter adalah tetangga masjidnya juga. Ini lagi sedang kita siapkan fitur tersebut, ya, untuk jangka panjang. Kalau di sana ada Bukalapak, kita bikin Lapak DKM. Insya Allah minta doanya. Ya, yang ketujuh, tadi insya Allah ini sudah menggunakan platform uang digital dengan nama Speedcash dan sudah mendapatkan payung hukum penggalangan dananya. Didukung sama Poros, tadi juga saya sudah sebutkan di atas. Nah, nanti yang ketika sudah bergabung dengan kami akan kita bikinkan seperti ini nih. Ya, kita akan bikinkan materi promosinya buat masjid, buat lembaga pendidikan, apapun kita bikinkan seperti ini. Sehingga dari semua jamaah itu Bang bisa waktunya 2 menit lagi, Bang Is. Siap, kebetulan udah mau selesai. Ya, ini waktunya sudah kita stikernya sudah kita siapkan semuanya, kita bikinkan materi promosinya. Ya, lanjut Pak Gung, terakhir. Nah, silakan follow JOS, ada di sini. JOS baru ada di Play Store ya, belum ada di iOS ya. Klik Jamaah Online System. Terus ada di Facebook, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di website. Silakan yang ingin tahu lebih banyak tentang JOS, silakan klik cari informasinya di media yang sudah saya berikan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua pembicara. Saya minta untuk para peserta untuk di-mute-kan dulu suaranya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan menurut saya bagus. Dalilnya seperti apa dan akadnya bagaimana. Kemudian tadi juga dari Bu Siti juga bertanya ke Bang Bagus, kira-kira apa sih keuntungan dan kerugian dari Imani ini yang dari Speedcash khususnya. Jadi tadi kan ada 37 perusahaan nih yang sudah terdaftar di BI. Nah, Speedcash ini keunggulannya apa sih? Seperti itu. Itu kemudian maksimal dari Muhammad Habil nih, maksimal top up-nya 2 juta. Kiranya perlu dinaikkan karena transaksinya yang cepat dan kadang-kadang besar. Apakah itu memungkinkan?
saat sekarang memang maksimal mungkin 2 juta, apakah bisa di top up seperti itu? Mungkin silakan Bang Bagus untuk menjawab dulu pertanyaan 3 pertanyaan tadi. Halo. Halo, kedengeran suara saya? Ya. Ya. Oke. Yang pertama mungkin dari Ibu Siti, sebentar saya buka. Ibu Siti. Ya, Ibu Siti Fatiyah ya. Kalau yang mengenai dalil, mohon maaf saya kurang ilmunya, jadi nanti bisa tanyakan Mas Idris mungkin ya, dari JOS, teman-teman JOS. Yang kedua, apa keuntungan dan kerugian dari penggunaan e-money? Kalau keuntungannya tadi sudah saya sampaikan di slide saya tadi. Yang pertama itu adalah kecepatan dalam melakukan pembayaran apapun. Yang pertama itu, dan juga dalam pembayaran itu jelas akuntabilitasnya, yaitu langsung bisa tahu siapa yang membayar dan siapa yang dibayar. Sehingga tidak ada tidak ada perbedaan data gitu loh. Sehingga dan juga itu semua ada struknya, kemudian bisa di screen capture bahwa membayar apa. Taruhlah saya sudah donasi 5.000 ke Masjid A yang di aplikasi JOS tadi. Nah, itu juga langsung kelihatan bahwa Ibu Siti mendonasikan 5.000 ke masjid yang ada di tempatnya atau yang sudah ada di aplikasi JOS tadi. Kalau kerugiannya, saya pikir kalau masalah kerugiannya, saya sampai saat ini sudah menggunakan e-money itu belum merasakan kerugiannya. Kalau kerugiannya mungkin boros ya, karena kalau lihat belanja online itu sering menggunakan. Tertarik lah, apalagi kalau diskon, menggunakan Speedcast diskon 50%, nah itu sudah pasti saya beli. Kalau resiko paling utama semua sistem, nggak hanya e-money atau semua sistem digital, adalah kemungkinan ada social hacking kan gitu. Sekarang marak banget social hacking, ditelepon oleh orang yang mengaku dari salah satu marketplace besar, kemudian apakah punya ID, akun dan lain sebagainya. Itu resikonya pasti ada di situ. Siapa yang paling diuntungkan dari penggunaan e-money ini? Yang diuntungkan yang pertama adalah masyarakat pengguna e-money itu sendiri. Karena apa? Karena kecepatan, tadi Pak Idris bilang di aplikasi JOS, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu habis waktu untuk membayar PLN misalkan. Tidak harus datang ke masjid untuk menyumbang masjid. Nah, seperti itu. Kemudian pemerintah pun sangat diuntungkan karena apa? Tadi, hal yang paling baik yang saya pribadi sangat-sangat senang dengan adanya sistem elektronik money atau uang elektronik adalah meminimalisir pungli atau pungutan liar dan juga meminimalisir korupsi. Karena apa? Karena semua ada di datanya, kan gitu. Apalagi semua orang, baik kalau sudah PNS ataupun BUMN yang mempunyai aplikasi e-money, dia harus terdaftar di situ, sehingga data kekayaan, laporan kekayaan tahunan itu jelas banget bisa dilihat atau ditrace dari situ. Kemudian yang terakhir, yang untuk sesi pertama tadi, top up maksimal 2 juta. 2 juta itu adalah kalau akun yang belum verified atau belum memasukkan KYC-nya. Kalau misalnya sudah memasukkan KYC-nya, bisa sampai 10 juta. Untuk yang sudah KYC, sudah upload foto KTP-nya, udah upload foto dia selfie dengan KTP-nya. Nah, itu bisa naik, yaitu maksimal 10 juta. Seperti itu. Oke, Bang. Ini ada juga pertanyaan menarik juga dari Pak Ayub. Itu ini kan sudah banyak nih produk serupa di luar ya, artinya tadi ada 37 perusahaan yang setipe, yang sejenis dengan Speedcast. Kira-kira keunggulan Speedcast ini apa nih Bang dengan yang lainnya? Kalau Speedcast itu kan yang punya lisensi, mungkin kayak gitu ya. Kalau keunggulannya silahkan dilihat di aplikasi JOS-nya kan gitu. Karena teman-teman nanti kan otomatis menggunakan aplikasinya adalah aplikasi JOS. Kalau Speedcast sendiri adalah yang menaungi teman-teman seperti JOS itu tadi. Kayak gitu. Jadi misalkan mau dibandingkan dengan yang lain, ya otomatis kalau JOS tadi itu kan bisa
bayar PLN, bayar PDAM, bayar apapun, beli pulsa, semua ada value untuk sedekahnya. Sehingga kita nggak nyadar bahwa ternyata kita sendiri sudah walaupun tagihan Sedekah bulanan ya, yang gitu setiap ya. bulan harus kita keluarkan, ternyata ada value atau hal baiknya, yaitu kita sedekah walaupun 200, 100, 300, insya Allah itu menjadi hal yang baik bagi teman-teman di masyarakat, dan juga mohon maaf umat Islam sendiri juga otomatis secara tidak langsung mendapatkan manfaat akan kebesaran masjid, kemudian untuk menghidupkan masjid dan sebagainya. Itu mungkin sedikit gambaran orang dari saya. Ini ada pertanyaan dari Bu Mia nih Bang. Ini terkait dengan biaya administrasi. Ini mungkin kalau dia mitranya Speedcast, kalau misalnya Bu Mia ini mau buat apps sejenisnya dengan JOS lah misalnya seperti itu. Adakah biaya administrasi atau bulanan atau tahunan seperti itu? Kalau masalah itu nanti bisa ngobrol dengan Pak Idris mungkin. Gitu. Okay. Kalau misalkan kalau di Speedcast memang ada co-branding, tapi memang harus ada syarat-syarat ketentuan sesuai dengan aturan PBI kan gitu, atau peraturan Bank Indonesia. Tuh. Oke, Bang, saya mau nanya, untuk bisa Speedcast ini haruskah pakai perangkat handphone atau bisa misalnya di tablet atau di PC atau di iWatch gitu? Kalau yang aplikasi mungkin Mas Idris ya mungkin ya, karena Idris ya, kalau Speedcast itu kan kita payungnya Pak istilahnya gitu loh. Yang menjalankan kan teman-teman JOS, aplikasinya juga dari aplikasi JOS itu sendiri. Itu mungkin ke Mas Idris mungkin yang lebih kompeten. Oke, baik. Aplikasi Sekarang gimana, ini ada beberapa gimana. Ya, ini ada beberapa pertanyaan juga ke Bang Idris nih. Mungkin bisa dibantu dijawab juga. Bang Idris, ini bagaimana caranya DKM mendaftarkan di aplikasi JOS? Itu dari Bumia juga. Kemudian ada Bu Siti juga bertanya, jika ada masalah pada JOS, kemana komplainnya? Nah, itu ada nggak sih Bang Idris pengalaman komplain atau customer service-nya di JOS ini ada atau tidak? Mungkin bisa juga berbagi pengalaman. Kemudian dari Bang Kamil juga ini ada syarat buat daftarkan DKM sekolah untuk bisa join di JOS apa saja, sama dengan Bu Mia tadi ya. Kemudian ternyata tadi saya coba donasi kok saldo yang masuk ke tempat donasi terpotong ya. Nah, ini bisa mungkin Bang Idris bantu menjelaskan seperti itu. Silakan Bang Idris. Ya, terima kasih Mas Adning. Jadi yang pertama, jika ada masalah pada JOS, kemana komplainnya? Jadi nanti di aplikasi sudah langsung ada ininya, mungkin nanti bisa dilihat ada support, tinggal diklik aja. Mungkin nanti Pak Agung bisa kasih slide show-nya ya. Jadi ada di aplikasi langsung Ibu, itu via chatting ya. Misalnya ada deposit yang belum masuk atau pulsa yang belum masuk, ya kan? Itu bisa komplain langsung direct ke CS kami, ada di aplikasi. Yang kedua, bagaimana cara mendaftarkan DKM di aplikasi JOS? Silakan nanti DKM-nya berhubungan dengan customer service kami, mungkin juga bisa dibantu sama Pak Agung, nanti saya share nomornya. Jadi persyaratannya sangat mudah. Yang pertama, dia harus melengkapi baik mau sekolah, mau lembaga pendidikan, terus DKM, bagi yang ingin mendaftar, syaratnya pertama, dia harus mengisi formulir dari kita. Terus yang kedua, legalitas dari DKM atau legalitas dari lembaga pendidikannya. Ya, kenapa kita pengen ada legalitas? Karena ditakutkan, karena kita tidak bisa menjangkau secara langsung. Misal ada masjid yang ada di daerah Papua, kita tidak bisa ke sana. Jadi dengan legalitas itulah sebagai acuan kita bahwa yang mendaftar adalah benar-benar dari pengetahuan dari DKM. Terus yang ketiga ada identitas berupa KTP ya sebagai si penanggung jawab dari akun tersebut. Yang keempat adalah rekening. Nah, kita sangat berharap rekeningnya adalah rekening lembaga atau rekening masjid sehingga benar-benar valid. Adapun apabila nanti ada menggunakan rekening pribadi, itu harus ada surat kuasa dari yang pengajuan bahwa tersebut memang ditunjuk sebagai rekening penampungan uangnya. Itu jadi sangat singkat. Setelah nanti sudah lengkap, tinggal nanti daftar ya.
daftarnya bagaimana? Kalau dari sebagai jamaah, dia daftar biasa. Kalau daftar sebagai DKM maupun lembaga, nanti dipandu ya. Untuk pengisiannya itu ada kata-kata DKM atau ada kata-kata lembaga. Direct itu langsung bisa dipakai ya. Direct langsung bisa digunakan untuk melakukan penampungan, tapi belum bisa melakukan pencairan. Karena pencairan harus ada tadi QIC-nya, harus lengkap datanya, KTP-nya harus lengkap, semua. Setelah itu dia approve sama Speedcash ya, nanti baru si DKM atau lembaga setelah ada uang yang masuk ke donasi tersebut ya, itu bisa dicairkan ke rekening masing-masing. Oh, tadi ada yang saya sempat lupa nih. Ada kenapa donasi kok kepotong? Iya. Jadi kita awal JOS sama sekali tidak mengenakan amil apapun. Ketika kemarin 8 bulan lalu sebelum kita bergandeng dengan Speedcash, banyak dari pertanyaan dari jamaah bahwa JOS itu memiliki izin lisensi uang digital, yang kedua sudah memiliki penampungan dari lembaga zakat. Akhirnya kami bekerja sama dengan lembaga zakat. Nah, jadi sedekah yang dilakukan ke masjid, ke lembaga pendidikan itu dikurangi amil, itu 10% dari lembaga zakat yang bersangkutan. Yaitu masuk ke lembaga zakat, masuk ke poros, dan itu juga masuk ke akun namanya Back to Masjid. Mungkin nanti Pak Agung bisa dilihatkan apa itu akun Back to Masjid. Jadi nanti setiap sedekah dari para jamaah itu akan dikumpulkan ke dalam suatu program yang nanti programnya itu kita kembalikan lagi ke masjid. Contoh, setelah uangnya terkumpul banyak, kita mengumrohkan marbot-marbot atau mengumrohkan pengurus-pengurus masjid. Atau kita membikinkan pelatihan-pelatihan buat masjid. Satu lagi, misal kita membayarkan tagihan-tagihan listrik untuk masjid-masjid. Jadi, kalau benar-benar bersedekah di JOS itu bukan hanya langsung ke masjidnya. Lembaga zakatnya juga dapat amilnya. Terus yang kedua, dibuatkan suatu program juga ya yang nanti akan kita balikan lagi ke yang si masjid yang bersangkutan. Jadi memang sedekah yang tadi dilakukan sama siapa nih, Pak Eko siapa tadi ya? Pak Kamil. Nah, Pak Kamil itu dipotong sama biaya amil, Pak. Ya, karena kita sudah dinaungi ada lembaga zakat yang pastinya lembaga zakat itu hidupnya dari amil. Kurang lebih seperti itu jawaban saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Is, ini aplikasi JOS ini bisa digunakan pakai handphone, bisa juga pakai laptop kah, atau pakai tablet kah, atau harus memang spesifik di handphone saja? Dan saat sekarang baru di Android, belum bisa di Apple ya? Ya betul. Jadi nanti insya Allah untuk Apple adalah menyusul. Intinya kita bisa digunakan di aplikasi berbasis Android saja, Mas. Rekening apa tadi? Oke. Ini mungkin bagi teman-teman sekalian di peserta webinar yang jika ingin berbicara langsung juga boleh, tinggal raise your hand, angkat tangannya, nanti di unmute, langsung berbicara saja. Seperti itu. Mungkin ini tadi ada Pak Eko, kalau boleh saya kasih masukan untuk Speedcash. Mungkin Pak Eko bisa di unmute sehingga bisa berbicara. Masukannya apa untuk Speedcash? Silakan Pak Eko. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Saya hanya ingin kasih masukan. Di zaman sekarang ini kan orang mobile. Suara saya apakah terdengar? Banyak noise. Terdengar, Pak. Mohon yang lainnya, teman-teman, rekan-rekan untuk di mute. Ya. Kecuali Pak Eko saja. Oke, masukan sekaligus nanti ada pertanyaan sedikit ya. Nah, pertanyaan saya adalah, masukannya pertama, sekarang kan zaman sudah mobile. Kebetulan orang itu ada beberapa yang fanatik dengan bank-bank tertentu, gitu kan. Ya. Nah, saya lihat saya sudah install aplikasi dari JOS, ya. Kemudian saya coba top up. Begitu saya coba top up, ternyata banknya terbatas. Masih ada hanya beberapa bank saja Speedcash yang available. Itu pertama. Coba mungkin nanti dikerjasamakan lagi ke beberapa bank supaya lebih ini. Kemudian saya juga coba tes untuk transfer tapi interkoneksi bank. Halo. Ya, Pak. Ya, silakan. Interkoneksi bank. Saya coba walaupun
Bank DKI tidak ada, saya coba masuk, ternyata masuk lumayan cepat juga untuk ininya. Nah, lumayan cepat untuk prosesnya walaupun dari Bank DKI, tapi saya coba tadi menunya menu dari BCA ya. Tapi mungkin ke depannya untuk kerja sama bank saya rasa harus lebih banyak. Kemudian untuk virtual account juga lebih banyak sehingga orang lebih fleksibel. Sehingga kalau kita mau menguasai market itu yang harus kita kerjasamakan gitu. Terus kemudian bagaimana kalau seandainya nih, ini kebetulan ada Speedcast-nya. Kalau seandainya orang salah transfer, kan di sini kalau transfer itu dengan menggunakan kode unik, ya kan? Dengan menggunakan kode unik, saya transfer, tapi misalnya saya transfer 250.000. Nah, 250.000 di belakangnya kan ada kode uniknya, ya kan? Nah, tiba-tiba begitu saya transfer, saya lupa kode uniknya, saya hanya masukkan nominalnya saja. Gitu. Nah, apakah itu bisa diklaim kembali atau enggak gitu? Kebetulan saya juga tadi transfer, saya begitu yang menggunakan BCA, saya yang kedua, yang transfer kedua itu top up kedua tidak menggunakan kode unik. Nah, apakah itu bisa diklaim karena kalau di saldo itu sudah masuk maksudnya di mutasi itu sudah terdebit gitu. Nah, itu mungkin permasalahan karena orang mungkin kadang-kadang lupa tadi begitu masuk, oh iya tadi ada kode unik gitu kan. Itu. Maaf Pak Eko, untuk pertanyaan kedua itu saya yang jawab nanti. Iya, karena itu ada di JOS. Ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Silakan. Siapa aja, Pak? Mungkin yang pertanyaan. Ya, oke. Pertanyaan pertama tadi yang untuk jumlah bank kalau nggak salah, Pak ya? Ya, betul. Ya, kalau jumlah bank itu saat ini untuk Speedcast sendiri sudah mengakomodir 147 bank. Tapi yang memang secara VA virtual account itu hanya bank buku 3 atau mungkin 5 bank besar itu ya Pak ya, 4 bank besar terutamanya, Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BNI dan gitu. Kalau yang untuk transfer antar banknya ataupun untuk transfer antar bank itu sudah ada 147 bank. Memang ada beberapa bank yang belum masuk. Tapi kalau misalkan mau masuk, itu juga kita harus sesuai dengan perjanjian kerjasama kita dengan bank tersebut. Kalau bank tersebutnya misalkan karena berbeda dengan interkoneksi antara perusahaan PJSP dengan PJSP lain itu lebih mudah. Kalau bank itu memang karena nembusnya adalah langsung ke core-nya bank itu lumayan lama untuk sistem interkoneksinya. Dan juga ada pengawasan dari Bank Indonesia itu sendiri gitu. Jadi, tapi insya Allah dengan berjalannya waktu kita selalu menambah, Pak, selalu menambah dan menambah. Dan juga mungkin PJSP yang lain kalau secara banknya mungkin Speedcast itu udah paling banyak. Insya Allah kalau dengan perusahaan e-money yang lain. Apalagi kita ada offline maupun online-nya, yaitu dengan via Indomaret dan Alfamart-nya itu malah lebih bagus lagi karena untuk mengakomodir offline dan online juga. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, untuk yang kedua mungkin... Maaf, sebentar. Tapi di sini top up, apakah ini di aplikasi JOS-nya ya? Karena top up bank itu yang tampil hanya beberapa bank gitu loh. Di sini transfer bank itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Itu apakah di aplikasi untuk top up-nya? Untuk top up-nya ya Pak ya? Oh ya. Kalau untuk top up-nya memang tujuannya hanya ke beberapa bank itu Pak. Karena kalau misalnya kita menerima top up dari banyak bank selain bank itu juga bisa, tapi memang kita mengakomodirnya baru 4 itu sesuai dengan jumlah penggunaan akun bank. Jumlah kan hanya 80-90% kan diakomodir oleh 4 bank buku besar itu. Ya. Itu mungkin. Jadi bank besar saja yang memang transaksinya paling banyak ya, Pak Agus. Iya, benar sekali, Pak. Kasih, mungkin Pak. Pertanyaan kedua bisa ke Bang Idris kali ya, untuk bisa. Ya, kedua Mas Idris. Bang. Ya. Dan memang saya bantu juga kenapa 4 bank tersebut, karena juga ada sebagian bank yang belum bisa menyediakan sistem internet banking ini Pak, yang bisa langsung masuk gitu Pak. Jadi hanya bank-bank tersebut alhamdulillah sudah bisa mengakomodir sistem internet banking yang bisa menggunakan sistem pakai kode Unix.
Pertama tadi karena ada 4 yang terbesar, yang kedua memang belum tentu juga misalnya kita kerjasama sama bank syariah nih, dia sudah punya sistemnya. Kebanyakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada jamaah atau pengguna lupa nih misalnya harusnya pakai kode unik, dia tidak bisa, dia transfer lurus saja 200.000. Itu bisa langsung ke CS kita, Pak. Bisa langsung ke CS kita, nanti kita koordinasikan ke customer service-nya Speedcash Bima Sakti, nanti diinput secara manual. Jadi uangnya tidak dibalikan, diinput saldo sesuai dengan jumlah transfernya dengan menunjukkan bukti transfernya dan mutasi depositnya, Pak. Iya. CS itu di mana menunya ada di sini di aplikasi? Masuk ke akun. Ya, akun. Support. Oh, support ya. Ya. Oke. Itu telepon berarti ya? Oh, ada email juga ya? Ada WA itu, Pak. Oke. Ada chatnya juga. Chatting. Ya, oke, makasih. Oke, terima kasih jawabannya. Oke. Cukup memuaskan jawabannya. Cukup jelas ya Pak Eko ya. Mungkin kita masih ada waktu 5 menit bagi rekan-rekan yang ingin bertanya langsung, bisa angkat tangannya atau bisa langsung di unmute saja ininya. Mungkin ini Pak Adning yang melanjuti tentang kesariaan. Silakan, penggunaan imani gitu ya. Kalau jawaban secara afiahnya ya, jadi kami sendiri JOS ya masih tidak masuk ke ranah tersebut. Ya, tidak masuk ke ranah ini halal enggak saldo uang elektronik ini. Ya. Jadi tapi kalau kita lihat dari beberapa lembaga zakat yang ikut ke kita, ya seperti ada Muhammadiyah, sudah didukung sama Poros, pastinya mereka juga menimbang lah ya. Mereka menimbang, punya pandangan pasti. Nggak mungkin mereka mau bergabung gitu kan, kalau memang ada hal-hal yang memang tadi secara syariahnya masih belum diitukan. Teman, memang JOS sendiri memang tidak masuk ke arah sana. Ini hanya aplikasi mempermudah. Ya kita sih makanya berharap suatu saat bank yang bisa disediakan di sistem Speedcash-nya juga ada bank syariahnya, sehingga semakin menyempit, memang kita menuju ke arah syariah seperti itu. Ya, makasih Bang Is. Jadi saya sendiri sih terus terang mengalami transaksi ini, tapi tidak di Indonesia. Terus terang saya sedang studi di London. Terus terang dengan adanya handphone, saya tinggal QR saja handphone saya ke sentral masjid di London waktu itu. Jadi tinggal scan barcode saja, dan alhamdulillah ternyata ketemu juga aplikasi ini ada di Indonesia, dan ini terus terang sangat memudahkan sekali buat kita yang umat muslim terbesar bisa memberikan kontribusi yang sangat baik buat masyarakat Indonesia juga seperti itu. Mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya lagi, sebelum ini masih ada 2 menit lagi sebelum saya tutup, dan kita akan bagi tadi ada 4 saldo 50 ribuan per orang dan 2 rompi dari JOS. Nah, nanti mekanismenya kita akan tanya kepada pembicara ini, karena sebenarnya tidak banyak juga yang bertanya. Apakah nanti ini ada pertanyaan baru lagi nih? Oh, Pak Eko mau bertanya lagi. Silakan Pak Eko. Mungkin di Ya, terima kasih. Mohon maaf karena ketidaktahuan saya mengenai ini. Ya, saya ingin bertanya sekali lagi. Ini dari buku yang pernah saya baca, atau literasi yang saya pernah baca, bahwa dalam bidang apapun, dalam bisnis apapun, dalam persaingan apapun, nanti akan menyisakan 3 pemain besar yang akan bertahan, yang akan survive. Itu saya baca di beberapa literasi seperti itu. Seperti contoh ya kayak di otomotif 3, yaitu di Indonesia misalkan Toyota, Honda, Suzuki, dan sebagainya. Pokoknya banyak. Nah, sekarang Speedcash ini kan di Indonesia ada banyak macamnya. Imani ya, maksudnya Imani itu banyak macamnya. Ada 37. Saya lihat banyak. Nah, bagaimana strategi ini supaya Speedcash ini bisa bertahan gitu loh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya yaitu tadi dari prinsip ekonomi hanya 3 pemain besar yang akan bertahan. Sedangkan kalau saya lihat dari 37 tadi saya sempat browsing, dari 37 itu ya kita tahu ada beberapa yang memang punya bank gitu loh. Dan punya bank itu ya otomatis
serta-merta pasti dia besar lah. Belum lagi yang memang pemain yang sudah orang kenal banyak dengan promosinya, GoPay, kemudian OVO dan sebagainya gitu. Itu sebagai contoh. Nah, bagaimana strategi supaya bertahan? Karena gini, kalau nggak bertahan kan resikonya orang naruh duit di situ, top up, kemudian dia tidak bertahan. Nah, itu repot urusannya. Nah, itu bagaimana? Mungkin itu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab Pak Eko ya. Ya, silakan. Untuk survival dari Speedcast itu sendiri, Speedcast itu salah satu produknya Bima Sakti kan gitu. Bima Sakti adalah satu-satunya lembaga atau perusahaan yang punya 5 lisensi Bank Indonesia yang tidak dipunyai oleh lisensi e-money yang lain. Salah satunya adalah lisensi Bank Indonesia untuk transfer dana. Kemudian ada namanya lisensi payment gateway. Kemudian ada lisensi e-money. Dan juga ada lisensi untuk PCI DSS. Bahkan kita juga ISO 27001. Nah, jadi kita memang sudah mempersiapkan yang namanya suatu ekosistem untuk semua digitalisasi di Indonesia. Speedcast saat ini sebenarnya sudah ada banyak aplikasi. Bapak kalau nanti ngetik di Play Store namanya Speedcast, itu akan muncul partner-partner kita termasuk salah satunya JOS. Kan gitu. Bahkan untuk inklusivitas di Jogja, khusus di Jogja, yang nantinya di sana akan menjadi aplikasi inklusif Jogja untuk e-money Jogja, itu menggunakan sistem kita atau Speedcast. Untuk kemudian juga di prospek yang pemerintahan yang untuk Kaltimtara, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah itu jadi satu. Itu juga sudah ada namanya P Kaltimtara yang juga inklusif terhadap nantinya menggunakan sistem dari Speedcast itu sendiri. Jadi kita sudah mempersiapkan semua piranti. Karena di Indonesia itu nanti bahwa akan terjadi sistem antara tadi pertukaran dana, pertukaran data, dan pertukaran barang. Siapapun yang megang 3 usaha tersebut, itu pasti akan jadi nomor satunya. Yang kedua, bahwa kita juga sudah menyiapkan yang namanya transportasi online. Kita sudah beli, Pak. Walaupun kita sebenarnya investor-investor luar negeri sebelum masuk Indonesia, kemudian beli yang A, B, C, D, E, yang sudah dananya dibilang besar tadi, itu ke kita dulu, Pak, yang mau dibeli. Dengan harga yang triliun dan triliun. Tapi Alhamdulillah, owner di PT Bima Sakti yang namanya Pak Ibnu Sunanto, masih tetap setia pada merah putih, Pak. Sehingga kita harus survive sebagai apa? Sebagai asli dalam negeri yang 100% kita merah putih. Itu yang menjadi eksistensi kita dalam survival di ini. Kalau segi bisnisnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan membuat banyak hal. Jika JOS ini survive dan gede, otomatis Speedcast juga sudah akan besar dengan sendirinya. Apalagi kalau aplikasi Jogja kita gede, kita nggak usah perlu survive, kita hanya mensupport, Pak, mensupport teman-teman yang mensupport mereka supaya gede, karena gedenya mereka adalah survivalnya Speedcast itu sendiri. Itu dan juga Speedcast adalah satu-satu yang digunakan teman-teman di pemerintahan untuk apa ya namanya percontohan atau percobaan apa namanya kayak satu penemuan aplikasi yang baru, Pak. Salah satu contohnya misalkan gini, TTM itu kan baru kita, Pak. Mungkin di dunia baru yang dimunculkan Speedcast, yaitu hanya di lewat WA. Kita nggak usah scan QRIS-nya, itu sudah bisa membayar. Namanya QRIS tanpa tatap muka. Nanti teman-teman kalau misalkan mau, bisa lihat di Pak Idris, istilahnya di situ. Nah, itu mungkin beberapa hal yang menanyakan eksistensi atau survival dari Speedcast itu sendiri. Gitu, Pak. Kalau di teman-teman pemerintahan, Speedcast sudah sangat terkenal memang. Karena kita memang, apalagi di dunia pendidikan seperti ada KIPIN, kemudian OnClass yang untuk sistem pembayaran SPP di se-Jawa Timur, dan ini sudah mau menganjak nasional,
itu sudah menggunakan sistemnya kita semua. Cuman karena yang dikenal adalah belanja online mungkin, dan juga seperti saya sampaikan transportasi online, lah itu yang mungkin teman-teman belum melihat yang namanya Speedcast. Sedangkan Speedcast sebenarnya aplikasi-aplikasi sudah lumayan terkenal, yaitu dengan brand-brand yang memang under kita, seperti JOS, kemudian aplikasi Jogja kita, Baikal Bintara, kemudian ada OnClass, Kipin, dan lain sebagainya itu. Kita sudah ada sekitar 187 sistem yang connect dengan Speedcast itu sendiri. Itu Pak, mungkin sedikit. Ya, terima kasih jawabannya Pak. Baik. Dan itu juga salah satu Pak Eko, mohon maaf. Pak Eko, 1 menit, salah satu kenapa JOS mau pakai Speedcast Pak, karena itulah merah putihnya masih ada. Iya Pak. Ya, kita tadi kalau lihat di forum chat nih, kita terus terang bangga lah dengan adanya Speedcast yang memang produk anak bangsa, dan berharap tidak dijual sahamnya ke luar seperti itu ya. Kalau dijual sama ownernya, saya pertama kali yang akan keluar dari sana Pak. Ya, itu kita catat teman-teman ya. Oke, Beneran, Pak. Pak Bagus, Bang Iskandar, ini kita harus mengakhiri sesi ini. Tadi seperti janji kita di awal, ada Rp50.000 untuk 4 orang dan 2 rompi. Silakan Pak, kalau saya mau pilih siapa ya? Tapi bukan haknya saya yang pilih. Tapi mungkin Bang Is mungkin pilih 2 karena akan membagi rompi, kemudian Pak Bagus juga mungkin 4. Kira-kira siapa yang layak nih Bang? Kalau nanti dari Speedcast nanti akan memberikannya ke teman-teman di JOS ya, karena yang daftar aplikasi JOS. Jadi nanti Pak Idris atau teman-teman JOS yang memilih, dan besok akan kita berikan saldonya untuk ke aplikasi yang JOS itu. Siap. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kalau teman-teman yang terpilih harus register langsung ke JOS-nya, karena nggak akan dapat saldonya kan seperti itu. Kalau begitu kita mungkin Bang Idris mungkin kita akan umumkan saja di grup WhatsApp seperti itu. Semua kan ini pesertanya juga ada di grup WhatsApp seperti itu. Nanti kita akan kirimkan mekanismenya. Kalau saldo sudah jelas itu akan dimasukkan di saldo di JOS-nya. Kalau yang rompi mungkin kita akan kirim dari pihak JOS atau dari LPK Diafragma. Untuk itu, saya tidak akan menyimpulkan pembincangan kita kali ini. Saya pikir teman-teman juga sudah lebih hebat dan lebih menguasai ya, dan mudah-mudahan mendapatkan wawasan lebih terkait dengan uang digital. Mohon maaf, saya sebagai moderator kalau ada kekurangan di sana-sini, dan pembicara juga terima kasih dan luar biasa buat bapak-bapak sekalian. Saya kembalikan ke host Pak Aryawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dari siang hingga sore hari ini. Kami sangat mengapresiasi sekali kehadiran Bapak Ibu semua untuk mengikuti sesi kami, pelatihan kami seputar uang elektronik gitu ya. Uang elektronik tadi mungkin kita sudah sama-sama mendengar, kita jangan sampai ketinggalan gitu ya. Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim, jangan sampai ketinggalan dalam hal penggunaan uang elektronik, karena ini adalah faktor ekonomi, karena kunci ekonomi di dalam percepatan kemampuan ekonomi kita, terutama di masyarakat Muslim, di jamaah Muslim kita. Untuk itu ya saya sih sebenarnya mengajak kepada semua peserta untuk sama-sama kita mendukung program yang sudah diberikan, yang sudah ditawarkan oleh aplikasi JOS. Kita sama-sama menggunakan aplikasi JOS, saling support, saling bantu gitu. Kemudian atas nama host dan LPK Diafragma, nanti di akhir acara kita sih sebenarnya menyediakan juga sertifikat gitu ya. Sertifikat untuk seluruh peserta Diafragma, tapi kita mohon maaf bahwa kita menyediakan hanya untuk yang berdonasi terhadap LPK Diafragma. Berapapun besarannya kami kembalikan,
karena tidak ada batasan gitu ya, karena tidak ada batasan minimum dan tidak ada batasan maksimum. Silakan nanti kami akan kirimkan, silakan di sertifikatnya kami akan terbitkan dan kami akan kirim mungkin via WhatsApp berupa sertifikat digital. Mungkin seperti itu dari kami, nanti kita bisa saling berkomunikasi melalui grup WhatsApp. Saya atas nama host dan seluruh rekan panitia dan seluruh rekan yayasan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh semua peserta diafragma. Mungkin itu, silakan kalau mau masih berlanjut atau masih mau ngobrol-ngobrol singkat. Ngobrol juga kedengeran. Secara resmi ini acara sudah ditutup, gitu ya. Mungkin Bapak Idris dan Bapak pembicara masih punya acara yang lain, silakan meninggalkan room. Makasih Pak Bagus atas waktunya. Ya, terima kasih. Bagus, Pak Bagus, makasih Pak Bagus. Terima kasih. Mohon pamit, terima kasih. Saya bertanya. Ya, Semua bertanya sudah ditutup. Siap. Oke, mungkin kita bubarkan dulu forum ini, Pak Aryawan, untuk kalau memang ada diskusi lagi ya. Oke, secara resmi forumnya sudah berakhir, tapi kalau untuk silaturahmi silakan, saya masih buka sampai 10 menit atau 15 menit ke depan. Secara resmi sudah ditutup, mungkin ada yang mau silaturahmi silakan. Mungkin saya mau juga silaturahmi ini aja deh. Boleh usul, Bang. Ya, silakan. Silakan. Kalau bisa itu grup silaturahmi yang di WA tetap dijalin aja biar ada komunikasi antara pihak JOS maupun Speedcast nanti. Kalau ada informasi lebih lanjut gitu, bisa berbagi nantinya di sana di grup WA. Terima kasih. Siap. Ini dengan Bapak Mubin ya? Siap. Ya. Pak Mubin kayaknya alumni UNJ juga, Pak Mubin ya? Enggak, biasa aja. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain atau dari abang-abang yang lain. Ya. Tadi sudah saya share nomor WA saya, teman-teman. Misalkan ada, monggo disimpan. Mohon maaf saya meninggalkan ini dulu ya, karena masih ada Zoom meeting hari ini. Kemungkinan ada 4 Zoom meeting yang harus saya ini. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Salam hormat saya kepada teman-teman. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adning. Assalamualaikum Kak Isma. Assalamualaikum udah Joni. Nanti ada Bang Bang Idris. Nanti dipilih saja ada 6. Tadi 1 sudah kepilih Bang Kamil untuk yang rompi. Sisanya ada 4 yang 50.000, 1 yang rompinya lagi seperti itu. Oh, gitu. Kalau yang rompi bisa langsung kasih ke Ical, itu sebelahnya ada di Bang Kamil, ada sebelahnya soalnya. Kalau rompi saya sudah punya, kasih buat siapa aja Pak Moderator lah. Ya itu buat kami. Enggak, itu maksudnya bukan buat Ical, buat Bang Kamil. Aja lu. GR aja Pak Isal. Pak Isal. Nanti Bang Idris lah yang pilih, sisanya 4 dan 1 rompi seperti itu. Bang Arni, nggak apa-apa Bang Arni aja yang pilih. Nanti yang penting dia udah ngedownload JOS. Nanti kita mah tinggal transferin saldonya aja gitu. Nah, gitu ya. Aplikasinya. Ya. Nanti kalau saya sih ya ada beberapa pertanyaan yang kalau saya lihat memang bagus. Tadi Bu ya, siapa itu namanya Pak Eko Mungkin ini aja bagus. Pak Adning. Yang peserta yang ada di sini diumumin aja di grup WhatsApp. Yang punya tolong di screenshot aplikasi JOS-nya. Nah, iya tuh bagus. Iya, nyalain, Bang. Benar-benar. By the way, nih ada tanggapan bagus nih untuk PKD Prama. Boleh nih, boleh. Udah screenshot.
ada apa namanya? Ada kabar juga dari apa? Mas Budi Hikmat. Budi Hikmat itu dulu Bahana Investment ya. Kemudian dia bilang katanya saya mau kasih materi investasi ala Nabi Yusuf buat generasi milenial. Kalau bisa itu barengan sama Diafragma kasih apa namanya bikin acaranya. Gitu. Boleh dikenalin sama Mas Idris itu pendiri JOS, keren itu. Gitu aja infonya. Nanti kita bikin lagi lah. Bikin apa Bang? Sorry Bang. Nanti kita bikin webinar lagi tentang penguatan dan jihad ekonomi Islam, gitu. Pembicaranya itu dari apa Mas Budi Hikmat, itu bekas orang dari Bahana Investment. Dia tuh lagi cek aja di Google Budi Hikmat itu investasi ala Nabi Yusuf. Gitu. Oh. Nah dibarengin sama Mas Idris gitu, pengenalan. Siap. Barakallah. Kalau Jos mah semangat terus karena lagi nggak bisa promosi, cuma bisa online aja. Semangatnya, Jos. Ya kita bangun bersama lah. Bukan hanya Jos tapi Diafragma juga dan speakersnya juga. Ya, Komandan. Coba Tekom ke di sini. Saya izin pamit dulu ya, bentar ya. Sudah ada juga dari kelas 6. Siap. Ini udah Joni nggak nongol, ditinggal ini. Ya. Bang Isma juga. Sudahi aja kali ya. Siap, silakan. Udah ya? Oke. Udahi saja. Terima kasih. Oke, saya tutup ya. Ini saya rekam, nanti saya publish di YouTube. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.